prinsipnya kaum munafik di zaman Nabi dan di zaman sekarang ya sama aja. Itu secara definisi izharul iman wa ibtanul kufur, ya kan? Menzohirkan, menampakkan, memperlihatkan tanda-tanda keimanan, tapi secara hati berpihak pada kekufuran. Batinnya itu kufur, banyak kufurnya begitu, ya kan? Dan ini nggak ada kecualinya. Artinya sekalipun orang yang mungkin orang banyak menganggap ustadz sekalipun, tapi ketika dia memiliki kekeliruan di dalam cara memahami permasalahan, dia bisa masuk munafik juga, ya. Sekarang begini, mereka yang punya salah paham terhadap kasus yang terjadi sekarang di Gaza ini, ya kan? Mereka ini kan mengatakan bahwa mujahidin Hamas ini kreasinya Yahudi, gitu. Bagaimana mungkin mereka bisa berpikiran demikian, kecuali kalau mereka sendiri punya kedengkian kepada mujahidin, kan? Gitu. Nah, sedangkan kedengkian kepada mujahidin, mukhlisin, muttaqin, mu'minin, muslimin, itu hakikatnya adalah ciri kemunafikan, gitu. Sekalipun dia mengatakan diri dia juga mencintai muslimin, ya kan? Alasan dia adalah ini kreasi Yahudi supaya Israel jadi punya alasan untuk membantai saudara-saudara muslim kita di Gaza. Ya seolah-olah kayaknya dia cinta banget sama saudara-saudara di Gaza. Padahal kalau dia paham saudara-saudara kita di Gaza, saudara kita di Gaza tuh nggak perlu dikasihani sama kita. Mereka nggak butuh kasihannya kita. Dan memang setelah sekian lama mereka diblokade sama Israel, mereka sudah paham bahwa kasih sayang mereka harapkan tuh nggak dari manusia lagi. Yang mereka butuhkan adalah kasih sayang Allah. Makanya mereka memintanya ke Allah semata. Jadi sesungguhnya apa yang dikerjakan oleh kaum muslimin di Gaza sekarang ini sudah benar-benar satu sikap bersama gitu loh mereka. Nggak ada seorang pun muslim di Palestina hari ini, jangankan di Gaza, termasuk di tepi barat gitu kan, kecuali mereka berpesta pora ketika mendengar terjadinya serangan mendadak yang bikin Israel kelimpungan tanggal 7 Oktober itu. Jadi nggak ada tuh ceritanya seperti yang digambarkan si Fulan ini, Ustadz Fulan ini, ya kan, yang seolah-olah wah ini mengakibatkan saudara muslim kita terancam, ya kan. Mereka nggak merasa terancam. Bahkan diantara mereka itu kayak menanti-nanti mati syahid, ya kan. Ada video beredar di tengah-tengah suasana perang ini, ada seorang ibu-ibu perawat, ya kan, lari-lari keluar dari sebuah rumah sakit di Gaza, berteriak-teriak mengatakan suamiku syahid, karena dia dengar kabar bahwa suaminya termasuk yang kena bom serangan Israel dan mati di dalam gedung itu, dan dia yakin itu syahid, gitu. Dan dia keluar nyari siapa? Nyari anak perempuannya, anak gadisnya, ya kan. Sambil dia peluk, dia bilang ayahmu syahid nak, gitu, ya kan. Gak ada penyesalan, gak ada gambaran yang ingin dia gambarkan seolah-olah wah ini nggak peduli dengan ini bikinan Yahudi. Nggak begitu jalan ceritanya, ya kan. Jadi yang namanya orang beriman itu jelas, loyalitas itu jelas, Allah, Rasul, dan orang beriman yang beriman pada Allah dan Rasulnya, ya kan. Tapi kalau orang munafik itu nggak jelas loyalitasnya kemana, seolah-olah ngaku-ngakunya loyal pada Allah, pada Rasul, pada kaum muslimin, tapi nyatanya kok kayak seneng banget gitu mencela mujahidin, senang banget mencela orang-orang yang jujur di dalam menegakkan agama Allah. Ya, mereka ini nggak ada ceritanya memberikan apresiasi kepada mujahidin, baik itu di Palestina maupun di Afghanistan, sama aja sikap mereka. Kayak nganggap di mana-mana orang yang sedang berjihad itu orang-orang yang bikin kekacauan, onar, kan gitu. Ya kan? Dan yang punya logika seperti itu siapa kalau bukan kaum munafik? Kaum munafik itu paling nggak suka gitu berpikiran untuk sesuatu kegiatan yang bisa mengancam nyawanya. Mereka paling nggak suka. Karena mereka tahu bahwa diri mereka itu tidak hidup untuk Allah, hidupnya untuk dunia. Itulah orang munafik, ya. Jadi sama saja, nggak ada bedanya, gitu. Dan kalau kita lihat di dalam surat An-Nisa ayat 145 kalau saya tidak salah, itu disebutkan wa basyiril munafiqina bi anna lahum adzabun alim. Berilah kabar gembira kepada orang-orang munafik bahwa bagi mereka akan ada azab yang pedih. Alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin, yaitu orang-orang yang telah menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin mereka, sebagai sahabat mereka, sebagai kawan kepercayaan mereka, sambil meninggalkan orang-orang beriman. Ayabtahuna indahumul izzah fa innal izzata lillahi jami'an. Apa mereka berharap dengan mereka bisa dekat-dekat sama orang-orang kafir itu mereka dapat izzah, kemuliaan? Padahal sesungguhnya kemuliaan itu sepenuhnya milik Allah Subhanahu wa taala.